tutorial untuk pemasangan vakum dan modul. Jadi untuk pemasangan dari modulnya sendiri kita tinggal tarik aja kabel yang warna covernya warna biru, kita tancap aja di sini, tancapkan, pastikan dia nancap sempurna, terus pastikan ada kabel di sini juga ya, ini harus nancap sempurna. Kalau sudah, kita kaitkan di apa namanya, kunci L di sini ya, baut L, bisa dikaitkan saja ya seperti ini. Kalau untuk pemasangan dari vakumnya sendiri, kita copot dulu untuk L ini, baut L ini ada dua kan ini. Setelah itu kita bisa pasang. Di sini ada apa namanya, soket. Sini ada soketnya juga, kita tancap dulu soketnya. Dan untuk kabel, nah di kabel ini pastikan harus di belakang baut ini. Jadi kita pasangkan ke belakang biar nggak terganjal. Baru kita masukkan sampai dia rata. Kalau sudah rata, baru kita bisa kunci lagi untuk yang di bawah sini. Dikunci lagi dengan baut L yang sudah kita copot tadi, biar dikunci lagi. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita jelaskan untuk fitur-fitur di dalam mesin Gig One nya. Jadi di belakang sini nanti ada port untuk ini listriknya di sini, kita tancap aja. Dan di sini nanti ada selang pembuangan. Kita bisa kasih botol terserah ya, botol apa. Dipastikan lubangnya ada dua biar enggak meledak untuk botolnya. Dan soalnya terisi tinta dari selang sini. Lalu yang di sini, yang di belakang, di sini ada port USB-nya, di bawahnya modul pas, kita tancap aja di sini. Ini kita ngarahnya kayak gini ya, kita tancap aja. Lalu yang di sini namanya stopper. Jadi nanti kalau pad filmnya ada ukuran 30 atau 33, nanti ini bisa digeser untuk menjepit pad filmnya dan harus masuk di bawah biru-biru sini. Contoh. Ya, saya contohkan sekalian. Dan untuk yang di atas ini namanya pinch roll ya. Jadi kita harus tekan tahan dulu untuk masukin pad film. Jadi ini berkesinambungan. Kita tekan tahan, kita masukin aja kayak gini sampai dia benar-benar masuk di depan sini. Dan kita masukin dari belakang, pastikan terjepit dengan biru-biru, nanti kita masukin sampai kayak gini. Kalau sudah dirasa lurus, baru kita lepas untuk pinch-rollnya. Oke, 3 tombol. Jadi untuk yang pertama, yang merah ini dulu. Jadi ini tombol untuk modulnya. Jadi sistemnya di sini kita nyalakan dulu. Setelah itu untuk menyalakan mesin, baru kita nyalakan mesin ini yang di tombol depan. Pintar. Jadi untuk urutannya ini dulu, baru ini. Kita tunggu standby dulu ya. Oke, untuk mematikan mesin itu kebalikannya. Jadi kayak gini. Kita matikan dulu. Kita jangan buru-buru matikan yang merah. Kita tunggu dulu kedipnya hilang. Oke, kalau sudah hilang baru kita matikan yang merah. Oke, untuk fiturnya seperti itu. Dan untuk yang di potensio ini fungsinya untuk mengatur kekencangan dari kipas vakum. Untuk settingannya standarnya kita kalau jarum merah ini, jarum merah itu kalau dipukul jam yaitu jam 9 sampai jam 11, mentok jam 12 ya. Itu untuk standarnya. Ya, lalu yang di sini ini untuk maju mundur. Jadi caranya kita tekan tahan aja, bisa dilihat untuk pad filmnya juga.
ini. Jadi untuk ngatur pet film, nanti kalau sudah ngerol ke depan kita bisa mundurkan sampai ke batas 1 cm untuk start premium. Oke, sudah. Untuk yang di sini kita pakainya cuma ada 2 tombol, jadi ini yang on off dan ini untuk yang tombol banyak kegunaan juga ini. Yang 2 ini belum kita pakai. Jadi untuk yang tombol yang di sini itu fungsinya itu bisa cancel pas proses ngobrolnya gagal, bisa juga nanti kalau ada pendingan data kita tekan saja dia langsung jalan, atau juga bisa cleaning juga, tekan tahan di sini. Dan kalau kuncinya nyala, ini kan ada logo kunci nih, lihat nggak? Nah, itu hampir penuh. Kalau logo kunci sama tinta nyala bergantian, berarti chipnya penuh. Oke, untuk chip itu tempatnya ada di samping. Chip itu yang ini, kelihatan? Yang ini. Cara nyopotnya nanti di depan ini ada kunciannya seperti ini, kayak gini. Waduh, nanti skrup hitamnya kayak gini, kita copot, terus kita lepasnya caranya ditarik ke depan aja seperti ini. Ini model chipnya. Oke, ini nyalanya kayak gimana? Jadi kalau posisi chipnya penuh atau copot, nanti nyalanya seperti ini. Icon kunci dan tinta nyala bergantian. Oke, untuk cara gantinya, ini kalau nanti udah di reset ataupun baru, kita tinggal pasang aja, masukin ini, terus kita kunci lagi dengan ini ya, kunci dengan ini lagi di depannya sini. Setelah itu untuk tombolnya sini kan masih nyala nih, kita tekan 1 kali. Kita tunggu, kalau lampunya nanti sudah mati, berarti pemasangan kita sudah pas ataupun chipnya juga sudah aman. Kalau ini masih nyala, ada kemungkinan chipnya itu nggak bisa di reset ataupun error kayak gitu. Oke, untuk mesin seperti itu. Penggesernya yang 2.7. Yes. Next. Install. Terus lagi apa kalau nggak ada repair nanti install ya, diinstal. Soalnya di sini sudah ada mintanya repair. Oke, kalau sudah ini tinggal masuk aja print geyser rib versi 2.7 dan kita harus tancap untuk banggel warna biru ini ya, yang ini. Jadi ini fungsinya untuk buka softwarenya. Kalau ini nggak tertancap, ini nggak bisa dibuat buka software. Keren ya, kita buka langsung. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Yang perlu disetting pertama itu yang di titik 3 ini. Kita masuk scale unit, kita ganti sentimeter. Kalau sudah, kita bisa beranjak ke depan. Di sini lagi. Jadi sebelum itu saya jelaskan lagi yang di sini ada new job, jadi lembar kerja baru. Di sini ada save job load job sama save job. Ini belum kita pakai ya, soalnya formatnya jadi job. Nah ini formatnya jadi job. Jadi kita pakainya langsung pakai ini aja, add picture. Kita masukin gambar ya. Masukin gambar, kita bisa masukin gambar beberapa langsung ya. Jadi bisa di layout di sini. Kayak gini. Oke. Terus di sini ada undo sama redo. Jadi untuk balikin ke semula sama balikin yang ke depan. Kayak gini. Dan ini ada menu select dan menu crop. Jadi ini 2 menu yang berbeda. Jadi ada tulisannya
select mode dan clip mode. Kita klik aja. Nah ini untuk motong, kita potong aja. Ini nggak bisa di enter, jadi bisanya kita balikin ke mode select kayak gini. Nah ini nggak bisa di undo ya. Jadi kalau mau balikin, kita balik ke mode crop, kita atur ulang aja kayak gini. Kayak gini aja untuk nyimpannya. Oke, lanjut untuk yang di sini. Ini dia bakal mati kalau gambar tidak ditekan. Kita tekan aja. Jadi ini fungsinya auto layout itu untuk pengkopian dalam satu gambar. Jadi ini untuk jaraknya ya, jarak gambar satu dengan gambar dua yang horizontal, dan ini vertikal. Dan ini row itu ke bawah, pulse itu ke kanan. Kita mau berapa banyak? 5 ke bawah, ke kanannya 1 ya, berarti 1 list saja dengan jarak 1 sentian kayak gini. Kayak gini. Jadi dia langsung ngopi. Oke, setelah kita copy, kita bisa tata langsung lewat sini. Jadi ini ada namanya intelligent layout. Nah ini settingannya. Kalau kita setting di sini dengan jarak tertentu ya, jadi beda dengan ini. Jadi kita punya jarak sendiri kalau pakai yang settingan auto layout. Kita bisa bikin jarak terserah, mau bikin berapa. Ini tak samakan dengan yang di copy 1 cm 1 cm. Low rotation itu nanti bakal bolak-balik sendiri. Kita klik OK saja. Nah ini otomatis ada yang terbalik kayak gini, ada yang kayak gini juga. Nah ini beda-beda ya. Ini tergantung jarak, kita kasih jarak 1 cm ke kanan dan ke bawah ya, 1 cm aja. Oke, kalau sudah, kita lanjut di sini. Di sini ada canvas. Canvas kita samakan dengan pad film kita. Kalau kita pakai 30, kalau kita 33. Dan margin itu batas kanan kiri. Kita kasih 0,5 aja kayak gini. Jadi settingan seperti ini. Kalau untuk height-nya bisa diatur sendiri ya, berapa panjang tergantung dari file kita. Kita klik OK. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah, klik lagi di sini. Ini dia balik. Terus yang di sini itu preview adaptasi. Jadi kertas itu biar sesuai dengan ukuran dari layarnya ini ya, yang mentok sini. Kita klik aja. Nah di sini. Ataupun kalau sudah kita kontrol plus, jadi kita bisa zoom in zoom out. Kalau mau lihat pecah apa enggak gambar kita, ini bisa balikin lewat sini bisa. Oke, lanjut di sini untuk air hole. Ini fungsinya dia lubangin gambar, jadi nanti bakal keluar ada lubang-lubangnya. Cuma untuk di view dia nggak tampil kayak gini ya, ini nggak ada tampilan di view-nya kalau gambarnya bakal berlubang nanti. Jadi untuk fitur air hole sendiri nanti pas keluar dari cetakan ya, dia baru kelihatan lubang-lubang. Nah ini bisa diatur mau di lubangnya mana, yang putihnya atau warnanya. Nah ini bisa pilih bulat, kotak, persegi panjang, belah ketupat. Nah ini garis datar atau garis ke atas. Dan ini untuk ukurannya bisa diatur ya, size dan spasi. Oke, nanti centang aja kalau pengen nyoba kayak gini dan di print ya. Tapi ini jarang kepake. Oke, lanjut untuk yang di sini nggak usah disetting aja, ini pakai yang original bawaan aja. Pakai yang follow the picture. Oke, kalau sudah, yang di rip ini nanti kan fungsinya untuk ngeprint nih. Nah ini ada printnya. Tapi kita skip dulu aja. Kita lanjut yang ada di sini. Jadi kalau yang ini kan ada RGB W1 W2. Oke. Untuk brightness-nya bisa diatur ya. Nah ini kelihatan brightness, contrast, saturation itu bisa diatur semua. Diatur sesuai dengan keinginan. Standarnya memang 0. Oke, kalau sudah kita masuk W1 W2. Jadi untuk W1 W2 itu untuk dasaran dari gambarnya ya. Jadi kalau DTF itu ngeprintnya warna sama putih. Nah ini settingan untuk putihnya kelihatan ya, solid. Kita pakainya 100% ini. Ini pilihan ya. Ada gradien negatif. Tapi rata-rata kita pakai yang 100% saja. Dan di sini ada infinite sama Eastern ya. Oke, untuk infinite itu
Jadi settingan untuk decrease atau putihnya biar lebih masuk, apa ya bahasanya ya, decrease ya. Nah, kita masukin putihnya biar nggak kelihatan. Biasanya kalau kita cetak ada putih yang ngintip di sini. Di sini ada yang ngintip sebagian. Biasanya ada putih-putih ngelis kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukin lewat sini dengan settingan infinite. Kalau Eastern itu semakin keluar ya putihnya. Jadi ada outline putih kotak kayak gini. Kalau pakai ini ya Easternnya. Ini settingan berapa sama aja ya. Kalau infinite settingan berapapun dia bakal masuk. Eastern settingan berapapun dia bakal keluar. Jadi kita pakainya yang sini. Standar kita bisa pakai 0,10 kanan kiri atas bawah. Ini kita udah save 0,10. Ini kalau mau pakai tinggal masuk W2 harus sama ya. Kita tekan aja di sini, kita klik di sini. Oke, kayak gini. Pastikan sama. W1 W2. Kenapa kok ada 2? Soalnya putihnya nanti ada 2 channel di mesin. Kayak gitu. Oke, lanjut nanti bisa bikin lagi ya. Bisa bikin 0,20. Nanti kalau di setting 0,10 listnya putihnya masih keluar, 0,20, 0,30 bisa semua nanti. Bisa dibikin aja. Kalau sudah lain-lain nggak usah di setting ya, ini yang threshold. Kalau sudah kita lanjut yang di sini. Oke, kalau yang di sini X, Y ini untuk penempatan ya. Dari 0-nya sini, 0 sini sama 0 sini bisa di setting. Bisa di setting dari sini juga. Mau dari X dari kiri berarti 1 cm ya ini. Dari Y ini sudah 0, so ini dari gambarnya ada listnya. Terus yang di kanan di sini ada WH, wake hack ya. Ini walaupun diputar-putar tetap kebacanya yang di sini W dan ini H. Wake hack tetap kebacanya kayak gitu walaupun diputar-putar. Ini bisa disetting mau berapa lebar. Kalau A3 bisa 29, 30. Ini kita enter aja. Oke, di sini kan proporsional. Kalau mau diatur sendiri-sendiri jadi panjang sama lebar sendiri-sendiri, kita bisa unlock dulu. Wah, ini bisa diatur sendiri ya, bisa di drop juga sih. Ini bisa diatur, kalau mau balikin kita lock dulu aja ya. Kita bisa undo. Nah, ini. Terus untuk yang di sini ini cuma fitur-fitur untuk membantu penempatan. Jadi kayak gini, ini mirror, ini top. Jadi kalau yang di sini ada yang hitam-hitam ini kalau ada 2 gambar yang kita select ya, kita pilih. Jadi kayak gini. Ini ya, saya contohkan ini sama ini. Kita select aja. Kayak ikut. Kayak gini. Dia bakal kebuka di sini rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah ini. Ini masuk tengah-tengah, ini yang space. Jadi ini bisa dipakai aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau sudah kita balikin ke sini, kita print. Kalau sudah semua, jadi settingan ukuran sudah, di sini sudah disetting, kita masuk rip. Nah, di sini sebenarnya udah ada mirror ya, jadi nggak usah di mirror dari luar. Nah, ini untuk pembacaan kanvas saja. Nah, ini kanvas di luar, kalau kita centang semua kebaca semua. Kita nggak usah centang semua, kita centang yang ini dan ini. Nah, jadi 1, 3, 4. Dan ini mirror sudah tercentang, jadi nggak usah dicentang lagi, nggak apa-apa. Oke, lanjut untuk driver setting atau ICC profile-nya. Nah, di sini ada kombinasi. Ini ada 3 resolusi, low, medium, high. Oke, jadi tergantung nanti customer minta gimana. Jadi kalau pengen yang low ini bisa dipakai, medium ya bisa dipakai juga, dan high-nya bisa dipakai juga. Untuk perbedaannya nanti pasti di hasil dan kecepatan. Jadi kalau yang low pasti lebih cepat ya cetakannya, tapi hasilnya biasanya ada garis atau kurang detail. Nanti bisa dipilih aja. Standar kita memang pakai yang high langsung, jadi Vator Ultra. Dan di belakang sini ada super sama fixed peak ya. Jadi super 2, fixed peak 2.
Jadi kita samakan di paling bawah di order properties ini, yang ini. Kalau di atas kita pakainya Fishpeak, nah di sini juga harus sama. Di atas pakai super, bawah juga harus super. Oke, di sini sebenarnya ada penjelasan ya, Vator Ultra. Jadi Vator itu merek tinta. Jadi merek tintanya Vator. Ultra itu dari kode ini ya, kode stone sama Ultra itu kode ini, kode pet film. Tapi kita bisa pakai yang ini aja, yang Ultra 2880 kali 1440. Kalau sudah ICC profile ini sudah include, jadi nggak usah disetting lagi. Dan di sini ada ink setting. Nah di sini standarnya ada, jadi yang keluar berapa persen tintanya. Untuk warna di 25, jadi ini per settingan beda-beda ya. Nah ini beda-beda. Yang kita pakai yang ini 25% untuk warna dasar ya, untuk putihnya dia 60. Ini bisa disetting kalau warna tertentu nggak keluar, jadi kalau biru kurang cerah bisa disetting sendiri manual, tergantung kebutuhan ya. Terus kalau di setting di sini masih kurang maksimal, bisa ditambah di sini density itu seperti kepadatan. Jadi biar gambarnya lebih pekat, padat gambarnya. Nah, ini bisa ditambah aja. Jadi yang kurang yang mana ditambah aja. Atau putihnya ya mungkin ya kurang padat. Kayak gini. Dan untuk yang di bawah, nah speed kita pakai yang cepet, paling cepet direction. Kalau ini 1 kali gerakan dan ini 2 kali gerakan ya, kanan kiri dia nyemprot. Kalau yang ini 1 kali semprot, jadi kalau headnya gerak kanan kiri kayak gini, kalau yang ini cuma 1 kali semprot balik kayak gitu. Kalau yang ini 2 kali semprot, kanan kiri semprot. Jadi kita paling cepat ini yang dipilih. Terus yang ini standar aja, minimum ISF off, dan yang di sini weight and color relation. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk DTF kan 2 layer base color. Jadi yang turun dulu itu base kan. Jadi warna dulu baru putih. Ini kalau DTF. Terus untuk yang mungkin diaplikasikan di stiker bisa pakai yang ini. Jadi putih dulu baru warna, ataupun color only. Jadi kalau stikernya sudah putih kan nggak usah pakai putih lagi, bisa kayak gitu. Oke, kalau sudah, ini sudah disetting semua. Kalau sudah, nah ini bisa diklik OK ya untuk menyimpan semua settingan kita. Tapi kita balikin ke standarnya saja. 25 ini 0. Oke, kalau sudah kita klik OK untuk simpan. Nah, kalau nanti untuk cetaknya nggak nyeting ini lagi, itu tinggal langsung print aja. Jadi gambar masuk kayak gini, kita cek ya di sini pastinya W1 W2 sudah dipakaikan Invaginit masuknya seberapa. Kalau sudah tinggal rip. Di sini pun nggak usah disetting ya kalau sudah dibuat ngeprint ya. Kayak gini, ini nggak usah disetting lagi, langsung print aja. Ya otomatis masuk ke di history sini ya. Ini kan bisa di cancel kayak gini untuk cara printnya. Dan ini pun kalau sudah 100% kan kita pakainya manual ya. Nih, manual. Jadi kita harus start lagi lewat sini. Jadi kita klik gambar kayak gini nih, klik, kita print. Jadi kayak gitu. Nanti gambar manapun bisa ya. Yang penting prosesnya sudah 100%. Kalau gagal pun bisa di rip lagi. Jadi biar prosesnya dia jalan ulang. Kayak gitu caranya. Terus untuk nozzle check sama head cleaning sebenarnya bisa lewat sini, nggak usah masuk driver. Klik kanan. Nah, di sini ada printer preference. Nah, di sini ada maintenance. Nah, ini untuk ngebantu tintanya biar turun. Print head cleaning nanti nyedot sendiri di headnya, mesinnya dia jalan sendiri. Terus untuk print head nozzle check itu yang keluar garis-garis. Nah, ini saya tunjukkan aja. Yang kayak gini. Jadi kita bisa cek ya untuk hasil nozzle kita penuh apa enggak. Kalau nggak penuh, kita bisa bantu print head cleaning lagi kayak gitu. Oke, untuk penjelasan software cukup segitu.
kita bisa lanjut untuk step yang lain. Tinta, jadi anu saja ini masih kosong, ini kita buka aja. Nanti botolnya seperti ini ya. Setelah itu ini ada tutup lagi, kita bisa buka aja kayak gini. Ini tinggal tuang aja ya. Nah, kita bisa tidurkan kayak gini. Nah, kita bisa copot, lalu kita bisa tuang langsung. Sama ya cara isinya. Dan nanti kalau sudah selesai, ini jangan ditutup dulu biar dia terbagi dulu kayak gini, nggak apa-apa. Setelah itu kita tutup yang besar, dan yang kecil ini jangan ditutup, buat angin-angin saja. Nanti kalau mau dipindah-pindah baru ditutup, atau mau dibantu kocok tiap harinya kayak gini. Kalau sudah, jangan lupa dibuka lagi biar ada sirkulasi udaranya. Kalau sudah, kita isi semua, kita kaitkan lagi. Setelah itu untuk di mesin posisi harus dimatikan dulu ya, kayak gini. Jadi pengisian tinta pun kalau bisa kita bantu cek dulu dengan cara dicetak dulu, nanti dicoba cetak tanpa tinta dulu. Kalau semua sudah normal, dari fitur-fitur sudah normal semua, baru nanti berani isi tinta ya. Jadi sebelum isi tinta harus cek dulu mesinnya kayak gitu. Kalau sudah mati, kita geser lewat sini, kita putar ke depan ya, roda putih yang ada di sini. Enggak kelihatan ya, kelihatan ya. Kita putar rodanya ke depan. Nih, kalau sudah, kita coba geser nih. Oke, kita geser ke tengah. Dan akrilik untuk ganjal, nah ini ada tulisannya wajib terpasang ketika lepas pasang cartridge. Nah, ini kita masukin aja lewat sini ke depan. Sini kita masukin aja, ini diangkat sedikit nggak masalah, tapi jangan terlalu kenceng-kenceng kayak gini. Nah, ini biar dia nggak gampang patah. Kalau sudah, kita bisa siapkan suntikan kayak gini. Kita batu sedot ya. Di sini ada covernya biasanya, tapi di sini nggak ada. Di sini ada tulisan YKWWMC. Oke, itu. Jadi covernya seperti ini. Nanti ada dua baut di sini, lihat nggak? Jadi dari sini, dari sininya. Dilepas untuk cover tintanya. Setelah itu kita bisa ambil cartridge ini. Kita siapkan suntikannya ya. Cara ngambilnya, kita pegang seperti ini, kayak gini. Kita gerakan maju mundur kayak gini sambil ditarik. Ini posisi masih kosong ya kalau baru. Jadi kita bantu sedot dari botol ke sini. Oke, caranya nih, untuk membran yang plastik ini nggak boleh dipegang, nanti gampang sobek atau kena kuku, nanti sobek juga. Kita jaga-jaga pegangnya seperti ini. Dan ini diarahkan ke atas ya, soalnya udaranya yang kita mau sedot. Kita tancap aja suntikannya kayak gini, terus kita sedot. Kalau bisa, di sini sudah tidak ada gelembung udara ya. Jadi kita bisa sedot sampai dia penuh. Dan suntikannya kalau bisa satu warna satu suntikan. Nanti bisa dibalikin ke botol lagi. Kalau sudah penuh, kita bisa usap dulu, terus kita pasang. Nah, ini megangnya ya, kita pasang di sini, terus kita tekan, baru pegangin aja rumah cartridge, kita tekan 2 jempol gitu. Nah, sampai dia rata semua ya. Dan caranya sama, di sini ada 6, kita bantu sedot semua. Kalau sudah, kita pasang cover lagi ya, di sini cover tadi yang ada tulisan urutan tintanya. Kalau sudah terpasang, nanti kita ambil dulu ini, kita balikin ke kanan, baru kita nyalakan mesin lagi. Seperti itu untuk cara mengisi. Kita masukin gambarnya, kita cari gambar dulu ya. Nah, ini aja. Oke, kita atur ukurannya. Ini mau dicetak 20 cm aja ya, 20 cm. Terus W1 W2 cek. Nah, ini sudah standarnya ya, nggak merubah 0,10. Kita tengahin aja. Terus kalau sudah, kita masuk rip. Nah, di sini kalau nggak merubah settingan di sini, nggak merubah settingan di
driver setting, kita bisa langsung print aja kayak gini. Dan kita pakai manual ya soalnya. Aja yang di sini terus kita cetak print. Sudah, kita bisa potong. Dan kita bisa lanjut ke proses powder ya. Jadi untuk cetakannya kita tunggu rada kering kayak gini. Jadi rada doff ya, nggak boleh terlalu kering. Kalau sudah, kita siapkan papan kayak gini dan kita bisa taruh untuk powdernya. Kita ambil aja seperti ini. Nah, kita bisa tekuk seperti ini dan kita ratakan. Kalau sudah dirasa rata, kita bisa tuang terus kita kebas. Dan kita pastikan harus di semua cetakan ya powdernya. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke oven. Jadi kita pakai suhu 160, panasnya di timernya di 120 ya. Kita masukin, kita start aja. Oke, sudah selesai, kita bisa ambil aja. Kita cek dia leleh sempurna apa enggak. Nanti kalau masih ada yang bentuk powder ya, ini kan teksturnya kayak kulit jeruk ya. Nanti kalau ada yang bentuk powder, kita oven lagi ya, kayak gitu. Untuk proses pressnya kita pakai suhu 165. Jadi tergantung dari bahannya ya kalau untuk suhu. Untuk waktunya kita pakai 15 detik ya. Kita setting nih. Jadi SP untuk suhu ini bisa dinaik turunin, kita 165. ST untuk timernya ya, atau waktu ya, detik ini kita pakai 15, kita tekan lagi untuk nyimpen. Jadi 165, 15 detik. Oke, kita tata saja. Baju masuk, kita press dulu. Jadi fungsinya untuk press pertama 5 detik saja itu untuk ngelurusin lipatan ya. Jadi lipatannya biar tersetrika. Setelah itu kita tata aja sesuai dengan keinginan di manapun kayak gini. Kita masukin lagi, kita press 15 detik ya sampai selesai. Oke, ini udah selesai. Angkat aja. Kita bisa turunkan ya dari sini. Ditaruh di lantai atau taruh di ruang ber-AC bisa, biar cepet dingin. Kita bisa gosok dengan sisa kainnya, sisa baju ya. Kalau sudah dirasa dingin sesuai dengan suhu ruangan, kita bisa lepas seperti ini. Oke, dia naik sempurna. Terus itu press penguatan. Jadi untuk press penguatan itu tergantung dari pas kita lepas ya. Kalau dia banyak yang keangkat itu bisa 10 detik. Jadi penguatan itu 5-10 detik. Kalau kayak gini ini kan aman. Jadi kita 5 detik aja sudah cukup. Ini udah selesai, tinggal dipakai saja.